Memperhatikan apologet Katolik dan Protestan yang enggan untuk berdialog, ada banyak hal yang lucu di sana. Kedua kelompok apologet Katolik dan Protestan itu saling menyerang. Dan lucunya sekali, kadang-kadang kita menemukan hal yang sama, hanya saja karena tidak ada dialog, maka kemudian dipahami secara berbeda. Salah satunya adalah ketika bicara tentang sakramen tobat misalnya. Dalam Katolik kan memang dijelaskan bahwa umat bisa minta pengampunan melalui perantaraan daripada imam. Dan kemudian teman-teman dari apologet Protestan seperti MIM mengatakan tidak bisa langsung saja kepada Allah begitu. Sebenarnya kalau mereka mau berdialog, perbedaan tersebut tidak ada masalah sebenarnya. Kenapa saya katakan tidak ada masalah? Karena bahwa yang dikatakan oleh Romo Alphonse, secara khusus karena itu kan perdebatan antara Patris Allegro, Romo Alphonse, dan MIM ya. Coba Diki ngadas gitu ya. Dikatakan bahwa ya mereka percaya bahwa yang bisa mengampuni dosa hanya Yesus begitu. Tapi kemudian sebagai namanya imam, sebagai hamba Allah, mereka punya otoritas untuk itu. Tapi bukan otoritas untuk mengampuni dosa manusia, tetapi di dalam ketaatan kepada Kristus, mereka memberitahukan pengampunan dosa sudah berlaku di dalam Kristus Yesus kepada umatnya. Jadi tetap yang mengampuni adalah sebenarnya ya Kristus sendiri, Allah sendiri, bukan imam-imam Katolik atau bukan Romo Katolik, tapi diinterpretasikan oleh apologet Protestan seperti MBM, Diki, oh tidak bisa, tidak perlu, kita tidak perlu minta pengampunan dosa lewat imam, langsung saja kepada ya, Tuhan Yesus begitu. Karena biasanya kan Protestan demikian. Karena kemudian juga dikatakan mereka semua imam-imam ya. Maksudnya apa memang di situ kan ya. Jadi ada kesalahpahaman. Maksudnya mereka karena mereka imam ya bisa langsung menghampiri Allah, jadi tidak perlu melewati orang lain. Tapi pada realitanya sebenarnya juga sama saja. Ada di gereja-gereja Katolik atau gereja Protestan itu sama saja. Umat juga datang ke pendeta, kemudian dikonseling begitu. Kemudian ya memang sama saja bedanya pada Protestan diarahkan supaya dia minta pengampunan langsung kepada Kristus dan kemudian didoakan juga. Ketika didoakan juga dikatakan demikian hampir sama dengan Romo Katolik. Bahkan ketika seorang misalnya di kalangan Injili begitu, mereka kemudian menerima Kristus. Itu juga ada pernyataan-pernyataan yang hamba Tuhannya menggunakan otoritasnya, bahwa dikatakan juga misalnya ada yang mendoakan ya di atas nama pengakuan imannya, maka orang ini dikatakan telah menerima Yesus dan mengalami pembaruan hidup. Walaupun sebetulnya yang tahu pembaruan hidup kan hanyalah Tuhan. Tetapi ketika didoakan demikian, maka sebenarnya juga para pendeta itu juga sama seperti menjadi perantara juga. Tapi yang lebih lucu lagi adalah ketika kita bicara tentang misalnya kepada teman-teman yang agama lain, misalnya agama Hindu misalnya, tentang sapi begitu. Dan mereka mengatakan menyembah sapi gitu. Tapi saya pikir juga orang-orang Hindu juga paham gitu. Bukan menyembah sapi, ya tentunya mereka juga mengerti bahwa sapi itu tidak membuat apa-apa. Tapi kan tentunya ada pemahaman lain yang diambil oleh sapi itu sendiri, melalui sapi itu. Artinya adalah kita tidak boleh cepat-cepat membuat penghakiman kalau kita tidak tahu. Apalagi data tentang ajaran-ajaran agama itu tidak tahu. Itulah yang terjadi. Jadi kalau kita bertemu dengan agama yang berbeda, tidak mulai dengan sebuah dialog untuk mendengarkan apa yang mereka katakan, itu menjadi persoalan. Jadi menurut saya bahwa dialog itu penting, bukan perdebatan. Karena agama itu tidak perlu diperdebatkan. Karena dia adalah iman. Dialog itu penting. Tapi ketika kita berdialog, kita mendengarkan mengapa mereka percaya seperti itu. Mengapa misalnya Romo Katolik umat mengaku dosa kepada Romo, kepada imam. Dan sudah dijelaskan bahwa mereka ya memiliki otoritas atas nama Tuhan Yesus begitu, Kristus untuk mengampuni dosa. Tetapi bukan berarti pengampunan dosanya ada di tangan Romo, tangan imam, bukan demikian, tetap di tangan Kristus. Nah, di situ ya jangan diserang lagi, ya diterima saja memang betul pengampunan di dalam Tuhan Yesus. Seperti itu.
Demikian juga nanti kalau bicara tentang agama yang lain lagi, yang lebih saya katakan ketika berjumpa dengan agama Hindu, kita juga harus hati-hati. Ya tidak berpikir bahwa mereka itu, apa namanya, menyembah sapi gitu. Karena tentunya mereka juga tahu sapi itu bukan yang maha kuasa begitu. Jadi, nah ini mesti hati-hati juga. Coba saja kita, berdialog dengan mereka, pasti akan berbeda. Jadi, dengarlah apa yang mereka katakan, seperti itu. Saya juga pernah dulu, misalnya ketika saya pergi ke Sundawiwitan di Sukabumi begitu ya. Mereka kan adalah, agama-agama budaya ya, agama-agama adat begitu. Kemudian juga dikatakan, wah ada isu-isu yang mungkin kurang tepat begitu dan kemudian kami datanglah ke sana dan kemudian setelah datang berdialog dengan mereka, oh mereka sangat toleran dan mereka mengatakan juga mereka menerima berbagai agama tersebut dan mereka mau diskusi begitu. Dan saya tinggal di, apa namanya, di salah satu rumah dari anggota dari kelompok, apa namanya, agama adat itu. Dan di sana saya melihat ya baik, ya tidak ada masalah, bisa bisa ada hubungan yang bagus, yang baik begitu dan saya makin belajar mengenal mereka, makin tertarik. Waktu itu saya juga mengenal bagaimana mereka, apa namanya, menanam padi, kemudian juga bagaimana pimpinan adat tersebut juga memimpin dalam penanaman padi dan kemudian juga penggunaan ataupun panen padi, hasil dan segala macam. Dan saya lihat budaya-budaya yang menarik begitu. Memang itu adalah agama kepercayaan, tapi menarik menurut saya. Kalau kita tidak pernah tahu, dengar, ya tentu akan, berpikir yang lain-lain. Tapi setelah datang ke sana kita menjelaskan juga. Ada nilai-nilai yang inklusif, ada nilai-nilai yang eksklusif, seperti itu. Jadi itulah pentingnya kita, apa namanya, dialog ya. Dialog sebenarnya kalau Katolik dengan Kristen itu dialognya harusnya bukan dialog rumusan doktrin, dogma. Tapi dialog imannya aja gitu loh, bagaimana ya pengalaman-pengalaman dari umat Katolik seperti itu. Kemudian dilihatlah pengalaman-pengalaman dari, Protestan gitu. Jangan kemudian mengatakan pengalaman itu kan berbeda, ya tidak perlu harus diseragamkan. Di situ mereka saling mendengar. Nah kalau kemudian mereka mau saling mendengar, harusnya Katolik dan Protestan ya bisa gitu, bisa berdiskusi dan melihat keuntungannya membangun jembatan-jembatan hubungan seperti itu. Tapi kalau terus yang terjadi antara apa, apologet Protestan dengan juga apologet dari Katolik, secara khusus Patrice Arbigro dengan juga Romo Alphons, ya menurut saya tidak banyak keuntungannya untuk masyarakat juga ketika mereka melihat di medsos-medsos seperti ini. Jadi ya memang perlu ada dialog ya, dialog itu yang tidak mengalahkan, mendengarkan gitu. Ya saya selalu katakan, jangan dialog yang mengalahkan, karena iman itu ya tidak bisa saling mengalahkan. Iman kan sebuah pengalaman dengan yang Maha Kuasa gitu, dengan Sang Pencipta, ya dijelaskan saja imannya itu seperti itu. Tapi ketika manusia kemudian menjadikan itu agama, merumuskan dogma, memang itu menjadi persoalan karena rumusan dogma juga terbatas. Nah, itu kalau diabsolutkan ya sudah terjadi. Nah, klaim-klaim absolut dari apologet Protestan dan apologet Katolik itu sebenarnya kalau kita mau jujur ya nggak ada klaim-klaim absolut itu. Karena kalau sudah menjadi rumusan dogma, itu kan terkait dengan apa namanya, eee, pengalaman masing-masing, data juga, keterbatasan data. Kan tidak ada yang tahu segalanya. Kalau tidak tahu segalanya kan tidak ada rumusan dogma yang absolut. Ya kenapa harus klaim-klaim absolut itu dilakukan? Lebih baik didengar saja bagaimana mereka merumuskan dogma, bagaimana Protestan merumuskan dogma, kita dengar saja. Dan itu menjadi pengalaman-pengalaman kita akan tahu. Nanti kita ketemu benang merahnya dan tidak ada masalah sebenarnya. Ya saya mempelajari berbagai metode penafsiran seperti itu tidak ada masalah, biasa saja. Malah menjadi untung. Jadi saya bisa melihat ada banyak banyak metode yang bisa dipakai untuk bisa memahami tentang ya doktrin atau dogma-dogma agama atau kepercayaan tersebut. Dan itu memperluas pemahaman kita tentang agama kita. Apalagi kalau kita memahami ada perbedaan penelitian teologi, penelitian agama, penelitian filsafat, demikian juga penelitian sains. Dan itu harusnya kita melihat kadang-kadang ditumpang tindih dan diributkan gitu. Kalau sudah mendebatkan agama paling benar ya tentunya itu bukan lagi penelitian agama itu, sudah merupakan itu apa namanya, memakai alat filsafat atau, menganggap yang paling punya koherensi, paling kurang koresponden dalam kebenaran doktrin, nah mereka itu. Tapi kalau sudah masuk ke sains lagi juga demikian, tapi kan harus ada bukti empiris. Jadi sebenarnya ya kita tidak perlu memperdebatkan ataupun
mengatakan klaim-klaim kita itu absolut tentang agama, karena dia adalah sebuah pengalaman iman. Jadi bagaimana kita bisa tahu? Cobalah berdialog. Kalau nanti kita berdialog, dengar yang lain, itu kita akan mengerti. Kalau kita tidak pernah berdialog, kita merasa, wah itu mereka itu sesat, mereka itu bidat, mereka itu mengerikan, berbahaya. Nah itu selalu begitu. Tapi kalau sudah dekat sama-sama, oh ternyata sama, kita punya punya nurani yang sama, punya nilai-nilai inklusif yang sama, yang bisa hidup bersama dengan baik.